Pengertian persiapan. Persiapan atau forbereading merupakan salah satu tahapan dalam stadia delikti yang berdasar setelah pemufakatan jahat dan sebelum percobaan. Pada tahap ini, pelaku telah melakukan tindak nyata secara fisik untuk mempersiapkan tindak pidana yang akan dilakukan, namun belum memasuki tahap pelaksanaan kejahatan itu sendiri. Dalam tahap persiapan, niat melakukan tindak pidana telah diwujudkan melalui tindakan konkret seperti menyiapkan alat, menyusun rencana, menentukan sasaran, atau menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya kejahatan. Namun, tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai percobaan karena unsur inti dari tindak pidana belum mulai dilaksanakan. Seperti contohnya, pelaku telah bergerak dan melakukan tindakan persiapan, tetapi pelaksanaan tindak pidana belum dimulai. Seperti di bawah ini, posisi persiapan dalam stadia delikti itu ada pemufakatan jahat, lalu persiapan, percobaan, lalu delik selesai. Persiapan dapat dipahami sebagai fase penghubung antara niat dan melaksanaan tindak pidana, di mana kehendak melakukan kejahatan sudah ada dan mulai diwujudkan dalam tindakan nyata, tetapi pelaksanaan delik belum dimulai. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur persiapan tindak pidana yang dianggap sah. Yang pertama, adanya niat atau kehendak. Pelaku harus memiliki niat yang jelas dan konkret untuk melakukan tindak pidana tertentu, bukan sekedar pikiran biasa atau angan-angan, melainkan sudah berbentuk rencana yang terarah. Tanpa niat yang jelas dan spesifik, suatu perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai persiapan. Dalam dogmatik hukum pidana, unsur ini berkaitan erat dengan konsep mens rea sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, adanya tindakan nyata. Niat saja tidak cukup, harus sudah ada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Nah, tindakan nyata ini bersifat objektif atau dapat diamati dari luar, bukan sekedar proses batin pelaku. Tindakan nyata inilah yang membedakan persiapan dari sekedar niat yang belum diwujudkan, atau disebut juga cogitationis poenam nemo patitur, atau pikiran tidak dipidana. Dan yang ketiga ada belum memasuki tahap pelaksanaan. Meskipun sudah ada niat dan tindakan nyata, perbuatan pelaku belum sampai pada tahap begin fun with firing atau permulaan pelaksanakan delik. Selama pelaku belum melakukan tindakannya, perbuatannya masih dikategorikan sebagai persiapan, bukan percobaan. Bahwa tiga unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai persiapan dalam konteks hukum pidana. Dalam KUHP Lama Pasal 53, persiapan belum memasuki permulaan pelaksanaan delik. Jadi, tidak dipidana kecuali ada aturan khusus, yang artinya tindakan bersifat penunjang belum langsung mengarah pada delik. Nah, namun pada KUHP baru, Pasal 15 mengatur persiapan sebagai tindak pidana tersendiri untuk kejahatan tertentu yang diancam pidana penjara 12 tahun atau lebih, menandai perubahan signifikan dari KUHP lama yang pada umumnya tidak memidana persiapan. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum. Yang pertama adalah KUHP lama. Dalam KUHP lama tidak ada pasal umum yang mengatur tentang persiapan, artinya secara umum persiapan tidak dapat dipidana. Pengecualiannya hanya ada pada pasal-pasal khusus tertentu, contohnya pasal 110 KUHP yang mengatur persiapan dalam konteks kejahatan makar terhadap negara. Prinsip KUHP lama yaitu persiapan sama dengan tidak dipidana, kecuali ada pasal khusus yang mengaturnya. Selanjutnya, yang kedua KUHP baru atau UU nomor 1 tahun 2023. KUHP baru membawa perubahan besar karena mulai mengatur persiapan secara umum melalui dua pasal. Pasal ke-15 yaitu persiapan dapat dipidana. Pasal 15 menegaskan bahwa persiapan tindak pidana dapat dipidana tetapi dengan syarat undang-undang harus secara tegas menyebutkannya. Persiapan tidak otomatis dipidana, harus ada ketentuan eksplisit yang menyatakannya. Ancaman pidana maksimal setengah dari ancaman pidana tindak pidana yang dipersiapkan. Pasal 16 pengecualian yaitu tidak dipidana. Pasal 16 mengatur kondisi di mana pelaku tidak dipidana meskipun sudah melakukan persiapan. Syaratnya adalah pelaku secara sukarela mengurungkan niatnya sebelum tindak pidana terlaksana. Ini disebut pengunduran diri sukarela. Jika pelaku sendiri yang memutuskan untuk berhenti dan tidak melanjutkan rencananya, maka ia dapat dipidana atas persiapan yang sudah dilakukannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan perbedaan antara persiapan dengan percobaan dalam hukum pidana. Sebelum masuk, saya mau menjelaskan satu konsep penting yang menjadi kunci perbedaan antara persiapan dengan percobaan.
Konsep itu namanya begin van uitvoering, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah permulaan pelaksanaan. Begin artinya mulai, van artinya dari, dan uitvoering artinya pelaksanaan. Nah, inilah yang menjadi pemisah antara persiapan dengan percobaan. Kalau kita lihat alur di slide paling atas ini, yang pertama ada niat, lalu persiapan, lalu ada garis yang saya sebut tadi yaitu begin van uitvoering atau permulaan pelaksanaan, setelah itu percobaan, dan yang terakhir adalah delik selesai. Simpelnya, kalau pelaku belum melewati garis tersebut, maka disebutnya persiapan. Tapi kalau sudah melewatinya, masuknya dalam kategori percobaan. Nah, sekarang kita masuk ke tabel perbedaannya ya. Pada baris pertama dari sisi tindakan, di tahap persiapan pelaku baru sebatas menyiapkan sarana dan kondisi untuk melakukan kejahatan. Sebagai contoh seperti membeli alat dan memantau lokasi. Sedangkan pada tahap percobaan sudah melakukan perbuatan pidananya secara nyata. Baris kedua dari sisi dasar hukum, persiapan diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP lama. Selanjutnya adalah baris ketiga, soal dipidana atau tidak. Ini yang paling penting. Persiapan hanya bisa dipidana jikalau undang-undang secara tegas menyebutkannya. Jadi tidak otomatis dipidana. Sedangkan percobaan sudah pasti selalu bisa dipidana. Dan yang terakhir soal ancaman hukumannya. Persiapan ancamannya maksimal setengah dari hukuman asli tindak pidana, sedangkan percobaan ancamannya maksimal hukuman asli dikurangi sepertiga. Jadi teman-teman, kalau baru saja menyiapkan seperti sarana atau mengecek lokasi itu masuknya baru ke persiapan ya. Kalau sudah melakukan tindakan secara langsung berarti itu sudah masuk ke dalam percobaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Jadi, Budi berniat merampok sebuah toko emas. Selama seminggu, ia memantau jadwal buka dan tutup toko emas tersebut, membeli tali dan lakban, serta menyiapkan motor untuk melarikan diri. Selanjutnya, kita klasifikasikan perbuatan Budi. Perbuatan yang memantau toko, membeli tali dan lakban, serta menyiapkan motor untuk kabur termasuk tahap persiapan. Lalu, perbuatan yang memasuki toko dan mengancam penjaga dengan pisau itu masuk ke tahap percobaan. Jika berhasil merampok dan kabur membawa emas, ia masuk ke tahap delik selesai. Selanjutnya, kita lihat penerapan pasal 15 dan pasal 16. Berdasarkan pasal 15, yang pertama, tahap persiapan maksimal pidana 6 tahun, itu setengah dari 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Karena kita ambil contoh perampokan. Yang kedua, tahap percobaan itu maksimal 8 tahun dengan cara 12 tahun dikurangi sepertiga. Yang ketiga, delik selesai dengan pidana 12 tahun penuh. Lalu, berdasarkan pasal 16, jika pada hari H Budi memutuskan untuk tidak jadi merampok dan pulang ke rumah, maka Budi tidak dapat dipidana atas persiapan yang sudah dilakukannya karena mengurungkan niat secara sukarela. Simpulannya, persiapan atau voorbereiding dalam hukum pidana merupakan tahap awal sebelum terjadinya percobaan maupun tindak pidana selesai. Pada tahap ini, pelaku sudah memiliki niat dan mulai melakukan tindakan nyata seperti menyiapkan alat, merencanakan kejahatan, atau menentukan sasaran. Tetapi belum memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, persiapan berbeda dengan percobaan karena unsur inti dari kejahatan yang belum dijalankan. Dalam KUHP lama, persiapan pada umumnya tidak dapat dipidana kecuali diatur secara khusus dalam pasal tertentu. Namun, di dalam KUHP baru, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, membawa perubahan dengan mengatur bahwa persiapan dapat dipidana apabila undang-undang secara tegas menyebutkan
hal tersebut. Selain itu, KUHP baru juga memberikan pengecualian bagi pelaku yang secara sukarela mengurangi niatnya sebelum tindak pidana tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, pengaturan persiapan dalam KUHP baru menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana di Indonesia untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak tahap awal, sekaligus tetap memperhatikan unsur keadilan melalui konsep pengunduran diri sukarela.